apa kabar Baji-Baji? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berkedok bengkel motor, toko minuman keras atau miras ilegal di kota Makassar digerebek polisi. Penyidik Polrestabes Makassar segera merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin yang ditemukan di kamar indekos. Guna melestarikan warisan budaya sekaligus memeriahkan ulang tahun kemerdekaan, beragam senjata tradisional dipamerkan di Balai Habibie Ainun, Kota Parepare. Berkedok bengkel motor, toko minuman keras atau miras ilegal di kota Makassar digerebek polisi. Pemilik toko tidak memiliki izin jual, melainkan hanya ada izin sebagai distributor. Polisi menggerebek toko minuman keras atau miras yang berkedok bengkel motor di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Setelah dicek, pemilik toko tidak memiliki izin jual, melainkan hanya ada izin sebagai distributor. Namun pemilik malah menjualnya secara eceran kepada masyarakat. Polisi akhirnya menyita ratusan botol miras berbagai merek melebihi kadar alkohol yang ditentukan. Satu persatu miras dalam lemari pendingin disita, begitu pula miras dalam kardus juga dibawa polisi karena tidak ada izin edar alias ilegal. Kita menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran minuman beralkohol di seputaran Jalan Sultan Alauddin, yang mana setelah dilakukan pengecekan oleh Unit Tindak Pidana Ringan Direktorat Samapta Polda Sulsel bersama patroli perintis Direktorat Samapta Polda Sulsel, ternyata kita temukan penjualan minuman beralkohol dengan izin, bukan izin edar yang dimiliki, melainkan sebagai subdistributor. Kemudian setelah kita lakukan wawancara di tempat, kita mengamankan beberapa minuman beralkohol berbagai jenis. Selanjutnya terhadap pelaku peredaran minor yang tidak sesuai dengan izinnya, kita lakukan pemeriksaan dan akan disidangkan melalui tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk minuman sendiri yang kita amankan malam hari ini ada kurang lebih 103 botol berbagai merek jenis. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses di Pengadilan Negeri Makassar, dan setelah menunggu putusan dari hakim, apabila telah diputuskan maka akan kita lakukan eksekusi ke kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Posisi tempat penjualan minumannya sendiri itu bersebelahan dengan bengkel. Jadi kalau dilihat kasat mata dari luar, tempat tersebut menyerupai seperti bengkel. Namun pada saat kita masuk ternyata bengkel itu ada di sebelah kiri dan tempat penjualan minuman beralkohol sebelah kanan, namun ada berada di dalam satu pagar. Untuk penjualan minuman beralkoholnya dia tidak sembunyi-sembunyi, namun untuk penjualan sendiri yang kami sampaikan tadi, penyalahgunaan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain menggelar patroli antisipasi kejahatan, polisi turut gencar memantau pedagang miras ilegal atau pemilik toko yang menjual miras tanpa izin. Aksi kejahatan jalanan hingga tawuran sering dipicu minuman beralkohol. Andina Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pelajar dikeroyok sejumlah pelajar lain di Kota Makassar. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif pengeroyokan. Dari video amatir yang viral di media sosial, tampak seorang pelajar dikeroyok sejumlah pelajar lain di Kota Makassar. Pengeroyokan sempat mengganggu arus lalu lintas. Aksi tidak terpuji ini terhenti setelah sejumlah warga berusaha melerai. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif pengeroyokan. Polisi juga menunggu korban membuat laporan agar para pelaku bisa segera terungkap. Apa yang terjadi di dalam video itu? Ya, kalau di ini ada kumpulan anak-anak yang melakukan penganiayaan terhadap sesama anak-anak masih di bawah umur. Untuk berikutnya sudah ada laporan masuk atau bagaimana? Sampai sekarang belum ada laporan yang kita terima, tapi polisi sementara melakukan penyelidikan kapan kejadiannya dan siapa korbannya. Dan kita berharap untuk yang menjadi korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Ada himbauan sendiri untuk
kejadian-kejadian seperti ini? Kita himbau kepada seluruh pihak, terutama anak-anak kita, untuk fokus belajar. Jangan melakukan hal-hal tindakan yang melanggar hukum di luar sekolah. Dipicu sengketa tanah, 2 warga lanjut usia atau lansia di Goa terlibat duel. Salah satu warga tewas bersimbah darah dihabisi pelaku dengan badik. 2 warga lanjut usia atau lansia di wilayah Bajeng, Kabupaten Goa terlibat duel. Pertikaian yang dipicu sengketa tanah ini berujung kematian Majid Daeng Tompo. Pria berumur 68 tahun ini tewas bersimbah darah dihabisi pelaku berinisial JN. Usai menghabisi nyawa korban dengan badik, warga berusia 70 tahun ini menyerahkan diri ke polisi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kronologinya Pak? Kronologinya adalah berawal pihak dari korban melintas di depan rumah korban dan kemudian korban memberhentikan kendaraan roda 2-nya di depan pelaku dengan mengeluarkan kata-kata untuk memancing ataupun melawan kepada pihak pelaku, yang mana memang dari sudah lama tidak terjadi keakuran karena adanya permasalahan tanah yang dikelola oleh pihak pelaku itu sendiri. Menurut keterangan yang ada saksi di lapangan, bahwa memang terjadi adu argumen antara pelaku dengan korban, dan kemudian korban sempat menarik pisau yang berada di pinggangnya dan kemudian terjadi adu baku hantam ataupun dengan bentuk penganiayaan dan lain sebagainya. Berarti sama-sama bawa senjata tajam ini, Pak? Sama-sama, karena untuk pelaku juga sementara setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka 17 Agustus yang berada di depan rumah milik pelaku itu sendiri. Untuk barang bukti, Bang? Barang bukti yang diamankan sebilah parang ataupun badik dalam bentuk besar dengan ujungnya runcing. Pak, ini korban meninggal karena apa nih? Ada berapa luka tusukan atau apa? Untuk korban ada beberapa tusukan yang sempat saya lihat langsung di rumah korban. Terdapat jahitan di bagian jidat, luka terbuka, kemudian di bawah perut, di lengan sebelah kanan. Pelaku kini terancam lebih dari 10 tahun penjara. Polisi turut menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan pelaku serta motor korban. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Warga Kelurahan Tombolo, Kabupaten Goa digegerkan penemuan mayat bayi di selokan. Pelaku pembuang bayi yang diduga hasil hubungan gelap ini masih diburu polisi. Setelah menerima laporan warga, polisi mendatangi lokasi penemuan mayat bayi di sekitar perumahan Kelurahan Tombolo, Kabupaten Goa. Posisi jasad bayi laki-laki tersebut terapung di selokan. Jenazah bayi yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna keperluan penyelidikan. Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku pembuang bayi yang diduga hasil hubungan gelap. Saya buang sampah kan, buang sampah, saya taruh di sini, kan itu yang bekas hari-harinya di sini, dibawa di sini. Terus saya lihat, terus tiba-tiba menghadap ke sana. Kondisi orang sendiri bagaimana? Dia sementara sudah tidak bernyawa lagi yang ada di tempat pusat ini. Katanya kepala terpisah. Tetap masih di situ. Hidupnya di bawah air katanya. Pak, ditemukan di mana? Itulah kami melakukan penyelidikan sementara. Penyidik Polrestabes Makassar segera merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin yang ditemukan di kamar indekos. Hasil tes DNA, 7 janin identik dengan DNA pasangan kekasih yang menjadi tersangka. 2 bulan penyidikan, polisi segera merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin di Kota Makassar. Hasil tes DNA 7 janin yang diterima penyidik dari Mabes Polri identik dengan DNA pasangan kekasih yang telah ditetapkan tersangka. Pemeriksaan DNA ini mematahkan keterangan ayah ke-7 janin yang mengklaim hanya 4 janin bayi yang digugurkan kekasihnya sebagai ibu janin. Untuk dari hasilnya seperti bagaimana, Komandan? Hasil yang kita terima bahwa ke-7 janin itu identik dengan DNA kedua pelaku. Sampai dilakukan sendiri itu kemarin seperti bagaimana ceritanya? Ya itu kan ke-7 janin itu dikirim DNA-nya ke Mabes untuk dites karena ada pengakuan dari tersangka bahwa hanya mengakui 4. Makanya dilakukan tes DNA di Mabes Polri, laporan Mabes Polri, dan hasilnya ke-7 janin itu identik dengan
DNA kedua tersangka, sangka laki-laki dan sangka perempuan. Jadi untuk selanjutnya sendiri Konan yang dilakukan apa? Berarti ini kan mempercepat proses penyidikan di Satreskrim untuk selanjutnya berkas perkaranya segera dikirim ke jaksa penuntut. Sebelumnya pada 8 Juni 2022, masyarakat Makassar dihebohkan penemuan 7 janin hasil aborsi ilegal pasangan kekasih di rumah indekos. Polisi kemudian menangkap kedua tersangka hingga pemeriksaan kejiwaan dan tes DNA. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar.